kita membahas lagi untuk latihan keempat pada subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, kita lihat ada sebuah teks seperti biasanya, wacana singkat untuk menjawab soal. Nah, langsung saja kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya di sini, makna kata responden pada kalimat ketiga paragraf di atas adalah. Berarti makna pada ini. Nah, ini. Hal serupa pula terjadi pada kelompok masyarakat terdidik yang menjadi responden penelitian ini. Responden penelitian ini. Nah, di sini kita disuruh mencari makna dari kata responden. Untuk mencari makna ini kita bisa lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencari apakah yang dimaksud dengan kata responden. Responden itu yaitu penjawab pertanyaan ataupun yang menanggapi pertanyaan yang kita berikan. Tadi dikatakan di sana adalah responden dalam penelitian, berarti jawaban yang tepat di sini adalah option A, yaitu penjawab pertanyaan pada penelitian. Nah, demikianlah cara menyelesaikannya. Baik teman-teman, di sini kita akan lanjut lagi untuk latihan 4-nya ke nomor 2. Oke. Bisa kita lihat di sini ada sama seperti dengan nomor 1, ada sebuah teks singkat atau wacana singkat untuk menjawab soal. Nah, kita langsung aja pada pertanyaannya. Pertanyaan di sini katakan makna kata dwi bahasa pada kalimat pertama pada paragraf di atas adalah. Berarti kalimat pertama ini. Di sini dikatakan masyarakat Pulau Enggano umumnya adalah dwi bahasawan atau bahkan multi bahasawan. Nah, dari kata dwi bahasa ini sendiri, jika kita lihat misalnya di KBBI ataupun dari Google ataupun dari bahan pencari lainnya, dwi bahasa ini bisa kita bagi jadi dua, yaitu dwi dan bahasa, di mana dwi itu sendiri artinya adalah dua dan bahasa adalah bahasa. Oleh sebab itu dwi bahasa itu artinya adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menguasai ataupun memahami dua bahasa sekaligus. Oleh sebab itu jawaban yang tepat di sini adalah option D, yaitu menguasai dua bahasa. Itulah jawaban yang tepat. Di sini kita lanjut lagi ya ke nomor 3 untuk latihan 4-nya. Masih dengan teks yang sama dengan nomor 2 tadi. Oke, ini teksnya. Kita langsung saja pada soal. Pada soal dikatakan makna kata tetua adat pada kalimat terakhir paragraf di atas adalah. Nah, berarti di sini kita masih sama ya teman-teman, masih mencari makna dari sebuah kata, sama dengan pertanyaan dari kelompok 1, 2 dan kelompok ketiga, dan sama dari pertanyaan nomor 1 tadi maksudnya. Sorry. Sama dari pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Itu masih sama-sama menanyakan tentang makna atau arti dari sebuah kata. Di sini dikatakan pada kalimat terakhir, kelompok masyarakat yang mampu berbahasa Enggano dan bahasa Indonesia sama baiknya adalah para tetua adat dan tokoh masyarakat umumnya telah berusia lanjut. Nah, jika kita cari makna dari kata tetua adat adalah, di mana tetua adat itu artinya adalah tokoh masyarakat atau seseorang tokoh masyarakat yang dianggap sebagai pemimpin dalam lingkungan masyarakat tersebut, atau dianggap sebagai kepala suku pada masyarakat tersebut. Nah, oleh sebab itu jawaban yang tepat di sini adalah option D, di mana pada option D dikatakan tokoh yang dianggap sebagai pemimpin. Nah, berarti benar bahwa arti dari ketua adat tadi adalah tokoh yang dianggap sebagai pemimpin pada masyarakat tersebut. Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah D. Nah, demikianlah cara mengerjakannya. Di sini kita lanjut lagi untuk nomor 4 pada latihan 4.
ada sebuah teks di sini untuk menjawab soalnya, untuk menjadi patokan kita menjawab soal. Nah, kita langsung saja pada pertanyaannya. Di sini dikatakan kata yang bercetak tebal pada kalimat pertama memiliki arti. Nah, pada di sini kita lihat ada tiga kata yang bercetak tebal, elegi, derai, dan kualam. Tapi dikatakan pada soal adalah kalimat pertama. Pada kalimat pertama berarti elegi. Nah, apakah arti dari kata elegi ini? Nah, untuk elegi sendiri, arti dari kata elegi adalah sebuah syair ataupun nyanyian yang mengandung ratapan untuk mengungkapkan duka cita, terutama pada tragedi atau peristiwa kematian. Itulah arti dari elegi. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat di sini adalah option B, yaitu nyanyian atau ungkapan duka. Itulah arti dari elegi. Nah, demikianlah cara menjawabnya. Oke, di sini kita lanjut lagi untuk nomor 5 pada latihan keempatnya. Masih dengan teks yang sama untuk nomor 4 tadi, sama dengan teks nomor 4 untuk menjawab soalnya. Nah, langsung saja kita pada pertanyaan. Pada pertanyaan dikatakan, apa arti makna derai pada kalimat kedua? Nah, berarti arti kata dari derai. Derai air mata. Nah, di sini sebenarnya untuk kata derai sendiri kita sudah pernah dengar ya teman-teman, sudah biasa mendengarnya, di mana kata derai ini selalu dikaitkan dengan hujan atau rintik-rintik hujan yang turun gitu. Derai hujan gitu kan. Berarti turunnya hujan. Nah, tetapi di sini kita mencari makna atau arti sebenarnya dari kata derai. Nah, di mana arti dari kata derai ini sendiri adalah bukan merupakan tetesan ataupun menetes gitu, bukan. Kata derai ini sendiri artinya adalah bunyi dari titik-titik air hujan yang turun, misalnya ke genteng kita ataupun ke tanah. Tapi itulah bunyi dari air hujan itu sendiri yang turun, titik-titik air hujan itu sendiri. Nah, itulah arti dari derai yang sebenarnya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah option B, yaitu tiruan bunyi air titik-titik air hujan. Oke, demikianlah cara menjawabnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi untuk membahas soal nomor 6 pada latihan 4. Masih dengan teks yang sama pada soal nomor 4 dan 5 tadi. Nah, langsung saja kita di sini pada soalnya. Soal dikatakan istilah bercetak tebal memiliki arti. Maksudnya di sini istilah bercetak tebal dari kalimat kualam. Kenapa kalimat kualam saya katakan? Karena pada pembahasan sebelumnya, yaitu nomor 4 dan nomor 5, telah membahas makna dari kata elegi dan derai. Nah, oleh sebab itu di sini kita membahas bukan soal yang membahas makna kata dari arti kata kualam. Nah, oke. Untuk kata kualam sendiri sudah sering kita dengar bahwa kualam itu merupakan salah satu jenis batu-batuan yang ditemukan di muka bumi ini. Nah, jika kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kualam ini artinya atau maknanya sama dengan kata marmer atau jenis batuan marmer. Oke. Berarti dari berdasarkan makna tadi, jawaban yang tepat di sini adalah option D ya teman-teman, yaitu marmer. Kalau batu itu kurang tepat, keras juga kurang tepat, cadas apalagi, karena cadas itu bukan merupakan batu kualam, kerikil juga bukan merupakan jenis batu kualam. Jadi jawaban yang tepat adalah marmer. Nah, demikianlah cara menjawabnya. Oke, baik. Di sini kita lanjut lagi untuk nomor 7 untuk latihan 4. Bacalah teks bacaan berikut dengan seksama. Berarti ya sama dengan soal-soal sebelumnya, masih harus
berpatokan pada sebuah teks untuk menjawabnya. Nah, kita langsung saja pada soal. Dikatakan pada soal, kata renta pada kalimat keempat memiliki bentuk muradif. Nah, berarti kalimat keempat. Nah, berarti ini. Pasien yang tadi adalah seorang yang sudah uzur, menderita tekanan darah tinggi, dan sudah renta. Sebelumnya kita mencari dulu apa arti dari kata muradif untuk menjawab soal. Nah, untuk kata muradif sendiri itu hanya sebuah rujukan, di mana kata muradif itu sama artinya dengan sinonim ataupun makna arti yang sama dengan arti sebenarnya. Nah, dengan kata lain, soal ini adalah kata renta pada kalimat keempat memiliki bentuk atau memiliki arti sinonim. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk kata renta di sini, arti dari kata renta adalah seseorang yang sudah lanjut usia ataupun usia yang sudah tua lah, intinya sudah lanjut usia. Nah, berarti kata renta itu arti yang sebenarnya atau arti sinonimnya adalah lanjut usia. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat di sini adalah opsi C, lanjut usia. Ini salah, dan opsi D salah. Demikianlah cara menjawabnya. Di sini kita next lagi ke nomor 8, soal latihan yang keempat. Nah, ini seperti biasa ada teks untuk menjawab soal. Nah, langsung saja kita pada pertanyaan. Pertanyaan di sini dikatakan kata yang bercetak tebal pada kalimat keempat memiliki arti. Nanti kata ini teman-teman, kata uzur. Langsung saja kita baca. Pasien tadi adalah orang yang sudah uzur, menderita tekanan tinggi dan sudah renta, tetapi memaksa membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Di sini di sini arti kata uzur itu sendiri adalah berhalangan ataupun halangan, baru lemah badan, baru sudah sangat tua, ataupun lagi mengandung, atau juga bisa disebut hamil. Nah, itu adalah sinonim dari kata uzur. Nah, untuk jawaban pada opsi di sini ada 3 kata dalam arti kata uzur, yaitu berhalangan bisa, lemah badan bisa, dan sudah tua bisa. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari jawaban yang paling tepat. Jika di sini kita masukkan kata berhalangan, pasiennya tadi adalah seorang yang sudah berhalangan, kurang tepat. Jika kita masukkan sudah tua, pasien tadi adalah seorang yang sudah tua, menderita tekanan darah tinggi dan sudah renta. Nah, dimana arti dari kata renta ini tadi adalah orang yang sudah tua juga, sangat tua, lanjut usia. Berarti kurang tepat, sudah tua. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi B, lemah badan. Jawabannya di sini kita masukkan pasien tadi adalah seseorang yang sudah lemah badan, menderita tekanan darah tinggi dan sudah renta ataupun sudah sangat tua atau lanjut usia. Oleh sebab itu jawaban yang tepat di sini adalah opsi B. Nah, demikianlah cara menjawabnya. Teman-teman, di sini kita lanjut lagi untuk nomor 9 pada latihan 4. Nah, masih dengan teks yang sama dengan nomor 8 untuk menjawab soalnya. Oke, kita langsung pada pertanyaan. Pertanyaan di sini dikatakan berdasarkan teks tersebut, istilah kata berkontemplasi dimaknai dengan, berarti arti dari kata berkontemplasi. Untuk kata berkontemplasi kita temukan di kalimat kedua, yaitu ini. Lalu berkontemplasi dan memberikan makna atas apa yang baru selesai dikerjakan. Nah, untuk kata berkontemplasi berasal dari kata kontemplasi. Nah, dimana arti kata kontemplasi itu adalah merenung dengan kebulatan, merenung dengan pikiran, ataupun merenung dengan perhatian yang penuh.
Oleh sebab itu, jawaban yang tepat di sini adalah option B, yaitu merenung sepenuh hati. Jadi berdasarkan makna dari kata berkontemplasi tadi, di mana kontemplasi, kata dasarnya kontemplasi artinya adalah merenung dengan segenap pikiran ataupun kebulatan pikiran yang penuh. Itu. Berarti jawaban yang tepat adalah B, merenung sepenuh hati. Demikianlah cara menjawabnya. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan lanjut lagi ke nomor 10 untuk latihan yang keempat. Nah, bacalah teks bacaan berikut dengan seksama. Seperti biasa ada teks untuk menjawab soalnya. Oke, yang dikutip dari jurnal. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan. Pertanyaan di sini dikatakan, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan di suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Makna arti kata arbitrer. Oh, dari tadi pertanyaan kita ini tentang mencari makna semua ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, untuk mencari maknanya kita bisa lihat KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun dari mesin pencari lainnya seperti Google untuk mencari arti katanya. Nah, arti kata arbitrer ini sendiri adalah, arbitrer itu diartikan dengan kata lain yaitu mana suka, ataupun bisa dikatakan dengan kata lain sifatnya itu sewenang-wenangnya. Tetapi maksud dari kata sewenang-wenang di sini ataupun mana suka, ya pengguna bahasa itu tadi bebas menggunakan bahasa apapun, bebas menggunakan jenis bahasa itu. Ya yang penting mereka itu yang saling berinteraksi tadi mengerti. Itu maksud dari kata sewenang-wenang di sini, bukan asal bebas menggunakan bahasa itu tapi tidak mengerti. Nah, dalam kata lain bebas di sini tapi harus mengerti. Nah, oleh sebab itu arti dari kata arbitrer ini sendiri adalah, jawaban yang tepat yaitu option A, sewenang-wenang ataupun mana suka tadi. Oke, demikianlah cara menjawabnya. Oke, baik teman-teman, di sini kita lanjut lagi nomor 11 untuk latihan yang keempat UTBK. Nah, sama dengan soal-soal sebelumnya, ada sebuah teks untuk menjawab soal. Inilah teksnya, bisa kita lihat. Oke, langsung saja kita ke pertanyaannya. Pada pertanyaan dikatakan, berdasarkan teks bacaan di atas, kata yang bercetak tebal mempunyai arti. Berarti kata ini teman-teman, kata yang bercetak tebal itu maksudnya itu ini, kata isolek. Isolek. Nah, setelah kita cari dari beberapa sumber untuk kata isolek, arti dari kata isolek ini memiliki istilah netral, yang dimana itu digunakan untuk merujuk pada varian bahasa yang belum ditentukan statusnya, misalnya seperti dialog ataupun subdialog. Nah, dari pengertian tersebut, maka jawaban yang tepat di sini adalah option B, bahwa dialek itu adalah varian bahasa yang belum ditentukan statusnya. Nah, demikianlah cara mengerjakannya. Sini kita lanjut lagi, kita next lagi ke nomor 12 untuk latihan keempat UTBK. Bisa kita lihat masih dengan teks yang sama dari tadi, dari soal sebelumnya, soal nomor 11. Oke, ini teksnya. Langsung saja kita pada soal. Soal dikatakan, kata dialek pada kalimat kedua mempunyai arti. Kata dialek pada kalimat kedua. Untuk kalimat pertama, berarti kalimat kedua, berarti yang ini. Bahasa Yamdena terdiri atas 6 bahasa dialek. Nah, berarti arti kata dialek. Nah, untuk arti kata dialek adalah varian bahasa yang berbeda-beda menurut pemakaian ataupun penuturnya. Misalnya bahasa dari suatu daerah, atau bisa kita sebut entah bahasa apa, bahasa ngapak atau bahasa lain.
baru kelompok sosial tertentu, ataupun kurun waktu tertentu. Nah, itulah pengertian dari dialek. Berarti otomatis dari pengertian itu jawaban yang tepat di sini adalah option A, yaitu variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakaiannya atau menurut penuturnya. Nah, demikianlah cara menjawabnya. Sini kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, yaitu nomor 13. Dapat kita lihat di sini teksnya itu lumayan panjang ya, lumayan banyak, dan diberikan nomor-nomor setiap kalimat pada teks supaya kita mempermudah nanti mencari jawabannya. Ada nomor-nomor, ini nomor setiap kalimat. Oke, langsung saja kita pada soal. Pada soal dikatakan pokok pikiran bacaan di atas adalah. Nah, pokok pikiran itu adalah ide pokok yang merupakan inti pada sebuah teks ataupun bacaan, dan diperjelas dengan kalimat-kalimat lain yang mendukung agar terbentuknya sebuah naskah tersebut atau sebuah teks tersebut. Jadi dari paragraf inti tadi terbentuklah sebuah teks atau sebuah bacaan dengan kalimat-kalimat pendukung untuk menjadikan sebuah bacaan itu menjadi lebih luas. Seperti itulah kurang lebih maksudnya. Nah, di sini jawaban yang tepat itu adalah, atau pokok pikiran yang tepat di sini adalah option B, pelestarian hutan. Mengapa pelestarian hutan? Karena di sini dapat kita lihat bahwa kalimat-kalimat penjelasnya itu menjelaskan tentang manfaat hutan bagi manusia dan cara menjaga hutan agar tidak punah. Nah, dapat kita lihat di sini. Seperti kalimat nomor 3, di sini kalimat nomor 3 dikatakan hutan sendiri memiliki fungsi yang cukup banyak, yaitu antara lain sebagai ekosistem terbesar dan keseimbangan alam muka bumi, sebagai penyedia oksigen, penyedia sumber daya alam, dan sebagainya. Nah, berarti itulah tadi manfaat hutan bagi manusia ataupun bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, sedangkan di sini dikatakan pada kalimat nomor 10 cara untuk mencegah hutan agar tidak punah, yaitu dengan melakukan reboisasi hutan ataupun menebang pohon dengan sistem tebang pilih. Itu merupakan salah satu kalimat-kalimat pendukung dari paragraf tersebut atau dari teks ini. Maka jawaban yang tepat tadi adalah option B, pelestarian hutan. Nah, demikianlah cara menjawabnya. Oke, di sini kita lanjut lagi untuk nomor 14 pada latihan keempat. Masih dengan teks yang sama dengan nomor 13 tadi, yaitu membahas tentang hutan. Langsung saja kita pada soal. Soal dikatakan kata reboisasi memiliki arti. Wow, simple pertanyaannya, cukup mudah. Kita disuruh mencari arti kata dari reboisasi. Ya, kita bisa cari dari misalnya KBBI ataupun sumber pencari lainnya. Dan juga kata reboisasi ini sendiri banyak ya. Maksudnya itu biasa didengar apalagi di pelajaran IPA. Tapi walaupun soalnya simple ataupun mudah kayak gini, kita harus juga tetap teliti dengan opsi-opsinya. Kita harus juga tetap hati-hati cara menjawabnya supaya nggak salah. Nah, itu kata reboisasi sendiri itu memiliki arti penghijauan kembali ataupun penanaman kembali hutan yang telah gundul atau yang telah rusak. Otomatis jawaban yang benar di sini adalah option A, yaitu penanaman kembali. Nah, demikianlah cara menjawab. Oke, di sini kita lanjut untuk nomor 15. Masih dengan teks yang sama dengan soal nomor 14 tadi. Nah, di sini dikatakan pernyataan yang tepat sesuai dengan isi bacaan di atas kecuali. Nah, berarti kita disuruh mencari pernyataan yang tidak tepat karena ada pengecualian. Nah, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari option A. Option A dikatakan bacaan di atas memuat manfaat hutan.
sifat hutan ada di sini, yaitu pada kalimat nomor ketiga. Hutan sendiri memiliki fungsi yang cukup banyak, yaitu antara lain sebagai ekosistem terbesar dan untuk keseimbangan alam di muka bumi, sebagai penyedia oksigen, penyedia sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, itu adalah manfaat hutan. Berarti jawaban option A itu merupakan pernyataan yang tepat dengan teks, bukan merupakan jawaban. Yang B, banyak bacaan di atas memuat keadaan hutan saat ini. Itu dapat kita lihat pada kalimat nomor 6. Kalimat nomor 6 dikatakan, namun kenyataannya malah berbanding terbalik dan memukul keras fakta tersebut. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya jumlah manusia yang peduli tentang kelestarian hutan. Berarti option B juga bukan merupakan jawabannya. Kita ke option C. Bacaan di atas memuat solusi untuk melestarikan hutan. Nah, melestarikan hutan ada di sini teman-teman, yaitu di kalimat nomor 10. Misalkan dengan melakukan reboisasi hutan dan menebang pohon dengan sistem tebang pilih. Oke, sekarang kita ke option D. Bacaan di atas memuat pelaku perusakan hutan. Nah, pada bacaan ini tidak ada dimuat tentang pernyataan perusakan hutan. Nah, otomatis jawaban D ini option D ini adalah pernyataan yang salah. Maka jawaban yang tepat di sini adalah option D. Untuk option E, bacaan di atas memuat jenis-jenis hutan. Nah, ini dapat kita lihat di sini ada disebut. Dari jenisnya, hutan terdiri dari berbagai jenis. Kalimat nomor 2, misalnya hutan tropis, hutan heterogen, hutan homogen, dan lain-lain. Di option A itu merupakan pernyataan yang benar. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah, atau pernyataan yang tidak tepat di sini adalah option D. Teman-teman, di sini kita lanjut lagi untuk nomor berikutnya, yaitu nomor 16. Nah, masih dengan teks yang sama dengan nomor 15 tadi, masih membahas tentang hutan. Nah, langsung saja kita di sini pada soal. Kesalahan penulisan ejaan pada bacaan di atas terdapat dalam kalimat nomor. Di sini jawaban yang tepat adalah setelah saya cari, jawaban yang tepat di sini adalah kalimat nomor 4. Kalimat nomor 4 teman-teman ya. Itu ini. Mengapa kalimat nomor 4? Karena pada kalimat nomor 4 di sini dikatakan, dan manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan Tuhan untuk bisa hidup berdampingan dengan alam. Di sini kita lihat ada kalimat dan. Sedangkan di sini telah sebelum dan sudah titik. Pada aturan PUEBI, kalimat dan ini bukan kalimat dan ya. Kata dan ini digunakan untuk konjungsi menyambung dua kata, bukan digunakan pada awal kalimat. Mengapa dia salah? Karena di sini dapat kita sangat jelas lihat teman-teman. Sebelum ada kata dan ini, di sini telah titik. Berarti kalimat ini telah berakhir di sini. Dan pada kalimat 4 di sini adalah awal dari kalimat. Dan pada awal kalimat di sini ada kata dan. Nah, itu tidak boleh. Karena kata dan itu bukan untuk digunakan di awal kalimat seperti konjungsi lainnya. Kalau misalkan namun atau meskipun itu masih bisa, tapi dan itu hanya untuk menjelaskan konjungsi dua keterangan benda ataupun objek lainnya. Jadi kalimat yang salah di sini adalah kalimat nomor 4, option C. Tapi jawabannya adalah option C. Nah, demikianlah cara menjawabnya. Teman-teman, di sini kita lanjut lagi ke nomor 17. Oke, di nomor 17 sudah teks yang berbeda yang ada terdiri dari dua paragraf di sini teksnya. Oke. Langsung saja kita pada soal. Pada soal dikatakan kesalahan konjungsi di sini teman-teman. Maaf, kesalahan konjungsi pada bacaan di atas terdapat dalam. Nah, maksudnya di sini
kesalahan penempatan kata konjungsi, yaitu ataupun kata yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat ataupun untuk diletakkan pada awal kalimat, konjungsi pada awal kalimat seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah ataupun konjungsi yang tidak tepat di sini adalah kalimat nomor 3 pada paragraf pertama. Mengapa kalimat nomor 3 pada paragraf pertama? Nah, langsung saja kita lihat kalimat nomor 3 pada paragraf pertama. Nah, di sini dibuat sedangkan para ahli pendidikan menyatakan bahwa kenakalan remaja dilakukan oleh seorang yang merasa dirinya telah dewasa. Kalimat konjungsinya di sini adalah sedangkan. Padahal ini salah. Harusnya kata konjungsi di sini adalah sementara, bukan sedangkan. Baik teman-teman, di sini kita akan bahas lagi untuk soal nomor 18 latihan 4 UTBK. Nah, kita bisa lihat ada teks di sini atau ada bacaan di mana teksnya tiap kalimat diberikan nomor ya, untuk mempermudah kita untuk menjawab soal nantinya. Oke, langsung saja kita pada soal. Soal dikatakan kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat. Nah, berarti kita mencari kalimat yang tidak efektif. Nah, kalimat yang tidak efektif itu kalimat yang tidak baku ataupun kalimat yang rancu, sehingga penggunaannya itu bisa jadi dari penggunaan katanya itu berlebihan, atau enggak jadi pengertiannya itu jadi rancu gitu, susah untuk dipahami. Itulah arti dari kalimat yang tidak efektif. Nah, setelah saya lihat satu persatu nomor ini, kalimat yang tidak efektif di sini terdapat pada kalimat nomor 4 dan nomor 6. Mengapa kalimat nomor 4 dan nomor 6? Karena pada kalimat nomor 4 dan nomor 6 ini penggunaan katanya ini sudah berlebihan. Oh, maaf, bukan ini penggunaan katanya berlebihan sama ini, sehingga membuat arti atau membuat kalimat ini menjadi rancu. Seharusnya di sini kalimat nomor 4, namun sebenarnya diri masing-masing anak-anak berusia 13 sampai 18 tahun. Aturannya ininya enggak ada. Terus pada kalimat nomor 6, misalnya keluarga yang mendidiknya dengan cara yang salah. Nah, aturannya ini dihapus, dihilangkan aja. Jadi kalimatnya itu misalnya keluarga yang mendidik dengan cara yang salah atau teman pergaulan yang buruk. Nah, jadi kalimat yang tidak efektif di sini berada pada kalimat nomor 4 dan nomor 6. Oke, sehingga jawaban di sini adalah option D, yaitu kalimat nomor 4 dan nomor 6. Nah, demikianlah cara menjawab. Oke, teman-teman, di sini kita bahas lagi untuk nomor 19 atau nomor terakhir pada latihan 4 UTBK dengan subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, ini adalah nomor terakhir untuk latihan ini. Masih sama teksnya dengan yang tadi, soal nomor 19. Oke, kita langsung saja pada soal. Pada soal dikatakan bacaan di atas merujuk pada. Oh, berarti di sini kita mencari tujuan dari bacaan ini ditujukan pada siapa gitu. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah B, remaja. Mengapa remaja? Kita lihat buktinya di sini. Di sini dibahas tentang kenakalan remaja. Ini kenakalan remaja, baru faktor-faktor yang mendorong remaja bertindak buruk, baru kondisi yang cenderung kondisi remaja yang cenderung tidak stabil untuk membedakan yang buruk dan yang baik. Nah, dari bukti-bukti itu kita sudah tahu bahwa teks ini itu membahas tentang kehidupan remaja. Jadi teks ini berujuk pada subjek remaja ataupun option B. Nah, demikianlah cara menjawabnya. Oke, kita telah selesai membahas untuk latihan ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Jika ada kata ataupun sapaan yang kurang baik ataupun buruk untuk teman-teman, kami minta maaf.
Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk mengerjakan soal-soal yang sama dengan subtes ini. Nah, selamat berjumpa di pembahasan latihan berikutnya. Makasih.